Halo, selamat berjumpa lagi pada seri praktik online. Topik kali ini adalah sistem mekanikal. Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas, tegas, dan sederhana, sehingga mudah dimengerti. Bahasan kali ini adalah pengenalan sistem pengkondisian udara. Silakan simak video ini secara perlahan dan ikuti dengan seksama. Yakin Anda pasti bisa. Mari kita mulai. Anda mungkin pernah mendengar atau mungkin melihat sebuah gambar, yaitu kipas angin duduk, di mana ini fungsinya adalah mengalirkan udara dari sebelah luar menuju dalam atau sebaliknya, tergantung pada arah putaran daripada fan itu sendiri. Dengan perkembangan kebutuhan manusia, maka dibuatlah kipas yang posisinya berdiri, yang sering disebut dengan standing fan, yang fungsinya adalah mengalirkan udara. Kemudian berikutnya adalah pengkondisian udara yang sudah dilengkapi dengan sistem pengkabut air atau menggunakan sistem kelembaban, di mana kelembaban itu didapat dari air yang ada di dalam ember atau di dalam tangki, yang kemudian ditarik dengan menggunakan sebuah sistem sehingga terjadi semburan untuk membuat kelembaban udara. Sayangnya kelembaban udara ini tidak bisa diatur sedemikian rupa, jadi natural sesuai dengan volume air yang ada di sekitar fan itu. Nah, untuk mengatur suhu air di dalam tangki itu bisa diganti dengan menggunakan air yang diisi balok es, sehingga ada kelembapan dan temperatur yang dingin bisa dihembuskan melalui kipas itu. Nah, selanjutnya ada kipas atau AC standing, yang ini dilengkapi sudah dengan pengkondisian udara, sehingga air atau udara yang dihembuskan sudah dilengkapi dengan pipa-pipa yang dingin, sehingga menghembuskan udara dingin melalui sirip-sirip yang ada di depan. Baik, kita akan ulas bagaimana proses dingin itu bisa terjadi. Nah, mari kita lihat. Apabila kita memiliki sebuah atau setetes bensin yang ditaruh di atas tangan, maka dengan meniup sedikit, maka bensin akan mengalami proses penguapan di tangan kita dan terasa tangan menjadi dingin. Kemudian kita ganti dengan spiritus. Spiritus itu sebuah cairan yang juga bisa menguap apabila ditaruh di tangan, di kulit kita, kemudian ditiup sedikit, maka tangan kita akan terasa dingin. Nah, proses dingin ini juga disebabkan karena adanya proses penguapan yang terjadi pada spiritus itu sendiri. Kemudian saya tingkatkan dengan alkohol. Alkohol bila ditaruh di kulit kita, kemudian ditiup, akan terasa lebih dingin lagi. Nah, sehingga proses dingin ini ternyata disebabkan oleh proses penguapan yang begitu cepat yang terjadi, sehingga dari bensin spiritus alkohol ini ditemukanlah sebuah cairan berbahan kimia liquid yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, kecepatan menguapnya, yaitu yang disebut dengan freon. Freon ini proses penguapannya begitu cepat, sangat cepat. Mungkin saya tidak akan ukur dengan berapa kecepatan penguapannya, tetapi ini sangat cepat sekali. Nah, proses penguapan ini kita akan uraikan bahwa proses penguapan kita akan lakukan di dalam sebuah pipa.
Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menceritakan, atau gambar ini terdiri dari sebuah kompresor, kemudian ada pipa berwarna hijau ke atas, ada sensor panas, kemudian ada pipa yang dilekak-lekuk begini, kemudian ada fan yang fungsinya adalah mengalirkan udara dari dalam keluar. Kemudian ada namanya ekspansi valve yang dilengkapi dengan sensor. Kemudian arah balik ada cairan refrigeran di sini yang berwarna merah ini, pipa, semua pipa. Kemudian ada receiver dryer. Kemudian pipa masuk ke kondensor. Kemudian kembali ke kompresor di dalam pipa ini. Ya. Di dalam pipa ini diisi cairan freon. Kita tidak sebutkan jenisnya ya. Jadi diberikan freon, maka kompresor ini akan menekan freon ini melalui pipa-pipa ini, sehingga dia akan mengalir melalui kondensor, kemudian masuk ke receiver dryer atau juga filter, kemudian masuk ke ekspansi valve. Nah, proses ekspansi valve ini yang menyebabkan terjadinya perubahan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Artinya apa? Proses penguapan yang tadi disebutkan itu adalah terjadi di ekspansi valve. Jadi tekanan tinggi tiba-tiba diturunkan menjadi tekanan rendah, maka seolah-olah itu terjadi penguapan yang sangat cepat, sehingga pipa di dalam evaporator ini akan menjadi dingin. Nah, selanjutnya sudah dingin, maka freon atau liquid itu akan kembali disedot oleh kompresor, kemudian disirkulasikan lagi kembali ke pipa yang bertekanan dan bersuhu tinggi, kembali menuju ke kondensor. Nah, karena suhunya di sini tinggi dan tekanannya tinggi, maka untuk menjaga kestabilannya ini diberikanlah kipas atau fan sehingga dia menetralisir panas yang berlebihan. Kemudian kembali tekanan liquid ini yang masih bersuhu tinggi difilter menuju ke pipa, kemudian masuk ke ekspansi valve, kemudian disemburkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang nanti dijelaskan tersendiri cara kerja dari ekspansi valve. Nah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah terjadilah proses penguapan sehingga pipa ini menjadi dingin. Demikian proses seterusnya sehingga terjadi pengulangan sehingga membuat udara dingin yang dialirkan menjadi konstan. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih juga telah menonton. Saksikan dari materi lain yang lebih menarik.